Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simpulan atau hal-hal yang menarik dari buku I Want to Die But I Want It to Pocky. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh penulis yang berkebangsaan Korea Selatan, yaitu Baek Soo-hee, seorang wanita kelahiran 1990 yang lulus dari jurusan sastra dan bekerja di salah satu penerbit, yang selama 10 tahun mengalami depresi ringan berkepanjangan. Biasanya dalam istilah medisnya itu distimia, dan juga dia mengalami gangguan kecemasan. Buku ini sangatlah populer di negara asalnya, sehingga banyak yang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, salah satunya ini bahasa Indonesia. Melalui buku ini juga, penulis ingin berbagi pengalamannya secara jujur, bagaimana ia merasa tidak baik-baik saja, lalu meminta saran kepada ahli, kemudian mencoba bangkit dan berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Baek Soo-hee ini ingin memberitahu kepada pembacanya bahwa pada akhirnya kita hanya perlu sedikit lebih mencintai diri kita sendiri. Baek Soo-hee merupakan seorang penulis yang mengalami depresi berkepanjangan, sehingga ia sudah mengunjungi berbagai psikolog dan psikiater yang berbeda tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada tahun 2017 ia menemukan rumah sakit yang cocok dan menjalani pengobatan rutinnya di sana, baik menggunakan obat maupun dengan metode konsultasi. Judul buku ini diambil dari apa yang dirasakan oleh penulis, karena di saat penulis sedang merasa sedih dan ingin menangis, lalu ternyata ia merasakan sebuah kekosongan di hatinya. Namun lucunya, meskipun penulis merasakan kekosongan, ia tetap pergi untuk makan makanan khas Korea berupa kue beras yang dimasak dalam bumbu pedas, bumbu pasta cabai yang biasanya disebut tteokbokki. Ia juga mengatakan setelah memakannya ia merasakan perasaan yang ambigu, tidak merasa sedih dan juga tidak merasa bahagia, seperti netral gitu. Di setiap kunjungan konsultasinya, psikiater menanyakan hal-hal mendasar seputar kehidupannya sehari-hari yang dijalani oleh Baek Soo-hee. Ia menanyakan pula bagaimana berbagai perasaan yang timbul apabila dihadapkan oleh sebuah situasi yang berbeda-beda. Ada banyak kutipan menarik yang termuat di dalam buku ini. Buku ini mengajarkan banyak nilai positif, menyadarkan kita berapa pentingnya berdamai dengan diri kita sendiri. Berhenti menetapkan standar tinggi dalam diri, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, dan lakukan apa yang benar-benar membuatmu merasa nyaman dan suka. Dengan hal-hal sederhana seperti itu, menjadi diri kita sendiri tanpa peduli orang lain, apa yang dipikirkan oleh orang lain dan beranggapan, merupakan salah satu yang bisa membuat diri kita mencintai diri kita sendiri. Buku ini juga dikemas dengan sangat menarik. Di setiap awal babnya diberi pembatas yang disertai kutipan menarik, sehingga ada highlighter di kalimat-kalimat penting di setiap paragrafnya. Menurut saya, hanya sedikit kekurangan yang dimiliki oleh buku ini. Ada beberapa istilah psikiatri yang masih terdengar asing bila kita baca, karena mungkin percakapan tersebut hanya antar psikiater dan pasiennya. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini dikemas dalam tampilan yang menarik, sehingga buku yang bergenre self-improvement ini banyak sekali mengandung nilai-nilai positif guna membangun diri menjadi lebih baik. Buku ini juga sangat cocok dibaca untuk mengisi waktu luang, sekaligus dapat membantu mengenali penyakit distimia dan cara menangani emosi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.